Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Kaleb. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin dan memberikan pengertian. Haleluya, amin. Nas Alkitab hari ini terambil dari kitab Bilangan 14 ayat 6-10 dan ayat 24. Saya akan membacakannya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Karena kedegilan hati bangsa Israel, Tuhan murka bahkan sampai memberi ultimatum hanya umat Israel yang di bawah usia 20 tahun yang akan diberi kesempatan masuk ke tanah perjanjian dan hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kenapa Tuhan sampai murka? Karena bangsa Israel berteriak, menangis, lalu bersungut-sungut seolah menyesal keluar dari Mesir. Mereka mengumpat seolah lebih enak menjadi budak di Mesir. Bahkan mereka ingin mencari pemimpin untuk kembali ke Mesir, sampai Musa dan Harun bersujud di depan umat Israel itu. Bahkan Yosua dan Kaleb sampai mengoyakkan pakaiannya karena menganggap mereka menyangkal kemurahan Tuhan. Padahal setiap hari mereka dilindungi oleh tiang awan, tiang api, bahkan mujizat Tuhan mulai dari menyeberang Laut Merah, dan banyak mereka menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa. Tetapi hati bangsa Israel ini tetap degil, tidak menghargai janji Tuhan, dan sabar dalam menanti masuk dalam tanah perjanjian. Puncak murkanya Tuhan saat bangsa Israel ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu ketika mereka menyaksikan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan walau harus berperang, tanah itu sangat menjanjikan. Yosua dan Kaleb sangat berpikiran positif. Tuhan akan menyertai ketika mereka berperang merebut tanah tersebut. Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam kemah pertemuan kepada semua umat Israel, tetapi Musa meminta kepada Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada bangsa Israel ini, dan Tuhan pun mengampuni kesalahan dan pelanggaran bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak membebaskan dari hukuman bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Tuhan juga akan membuat mereka berputar-putar 40 hari yang dirasakan 40 tahun, karena Tuhan membuat satu hari seperti satu tahun sampai habis keturunan mereka yang ketiga dan keempat di padang gurun. Karena Tuhan tidak menyertai mereka berperang dan mereka membelakangi Tuhan, bangsa Amalek dan Kanaan menyerang mereka sampai habis. Pelajaran yang kita dapat dari bangsa Israel ini adalah ketegaran tengkuk mereka yang sangat membuat Tuhan murka. Kiranya kita sebagai umat Tuhan juga menghargai dan menghormati kemuliaan Tuhan, walaupun kita sudah tidak hidup dalam hukum Taurat. Tetapi kasih karunia melengkapi dari bagian hukum Taurat. Bagaimana mungkin 10 perintah Allah, bagian dari 600-an hukum Taurat, yang itu 10 perintah Allah bisa kita hilangkan atau kita langgar? Tidaklah mungkin, sekali-kali tidak. Kasih karunia memperlengkapi dari hukum Taurat, bukan menghilangkan hukum Taurat. Dalam Galatia 3 ayat 21 dan 24 saya akan bacakan. Kalau demikian bertentanganlah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Memang saat ini mujizat Tuhan hampir tidak pernah kita dengar seperti dalam Alkitab yang bisa terjadi secara tiba-tiba ataupun di tengah massal, tetapi pribadi lepas pribadi pasti kita sering ditolong. Tuhan dibela, anak-anak Tuhan yang beriman dan percaya kepada kuasa supranatural Tuhan Yesus pasti sering merasakan mujizat dan pertolongan Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mengalaminya secara pribadi? Jawablah dalam hati dan kita aminkan. Dalam hal ini saya mau katakan artinya ketika bangsa Israel bersalah, hukuman pun berlangsung nyata dan segera terjadi.
Berbeda dengan saat ini kita masih diberi free will, kita boleh memilih, dan ketika kita bersalah dan berdosa, kita tidak langsung mendapat hukuman seperti bangsa Israel. Bersyukurlah karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kutuk dosa, sehingga kita seharusnya lebih menghargai kasih karunia yang Tuhan nyatakan saat hidup kita. Dalam Galatia 3 ayat 12 saya bacakan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kaleb adalah salah satu umat pilihan Tuhan yang masuk dalam tanah perjanjian. Maukah kita seperti Kaleb yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal? Mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih firman Tuhan hari ini. Shalom.